ada 4 hal yang dikerjakan oleh Allah. Catat baik-baik, 4 hal ini dikerjakan oleh Allah, bukan kita. Jadi waktu kita bisa lakukan itu, percayalah karena Allah bekerja terlebih dahulu di dalam diri kita. Jadi kalau 4 hal ini tiba-tiba engkau tidak mau, engkau tidak gair, kemungkinan memang Tuhan belum bekerja di dalam hatimu. Kalau engkau yakini Tuhan bekerja, engkau akan punya kegairahan di dalam Tuhan. Melayani Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-7, kalau kita lihat baik-baik, ayat yang ke-27, ya, ayat yang ke-7 dari Kolose pasal 2, ayat 6 dan 7, dikatakan begini. Ya, tadi di dalam terjemahan sederhana Indonesia, kamu telah menerima Yesus Kristus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Hendaklah kamu berakar di ayat yang ke-7. Kata telah berakar, kata ini menunjukkan perfect pasif yang merupakan status yang dicapai hasil produksi oleh Tuhan, bukan kita, bentuk kata ini. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara itu pasif. Tapi Tuhan yang mulai bekerja. Tiba-tiba kita punya semangat. Kita mulai bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Bukan karena kita yang mau. Tapi Bapa yang terlebih dahulu mengerjakan itu keinginan. Wih, saya kok punya keinginan baca firman luar biasa ya. Anda harus tahu. Engkau berakar di dalam Kristus. Itu karena apa? Allah sendiri yang bekerja di dalam engkau. Bukan karena kita punya hebat. Karena kalau dengan kekuatan kita cari, kita akan kecewa. Tapi kalau engkau hari ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh, engkau begitu mengasihi Tuhan, engkau semakin berakar di dalam Tuhan, percayalah hasil itu diproduksi atau dikerjakan oleh Tuhan. Ungkapan metafora pertanian ini, ya, ini sesuatu ungkapan yang unik, hanya ada di kitab Kolose dan surat Kolose, Paulus kepada Kolose dan Efesus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dikatakan, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan. Menjadi fondasi, menjadi akar yang kuat ketika kita lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu dikerjakan oleh apa? Bapa di sorga terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yesus lahir di kandang yang hina. Ya, Yesus lahir di kandang yang hina. Sampai tempat untuk meletakkan kepala pun untuk beristirahat, dia tidak punyai. Dia bilang serigala punya liang. Ya. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan dia juga pada akhirnya dikuburkan. Kuburnya pun itu pinjam. Lahir di kandang binatang, tempat tidurnya tempat makan binatang. Ya. Bahkan di dalam pelayanan pun dia berkata anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan kita itu tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dia mati pun dan dikuburkan, kubur pinjaman, pinjam kepada Yusuf Arimatea. Catat baik-baik. Tetapi coba lihat, hari ini Yesus yang tidak punya apa-apa, sekarang Anda lihat, berapa juta buku yang dituliskan berbicara tentang Yesus. Berapa banyak kampus yang didedikasikan untuk Yesus, sebagai milik adalah Yesus. Berapa dedikasi bangunan, gereja, ya, gedung, kampus, universitas dipersembahkan untuk Yesus, saudara. Kenapa mereka buat begitu? Karena mereka tahu suatu kampus Kristen didirikan, sebuah gedung gereja berdiri, sebuah apalagi berjuta-juta buku yang menuliskan tentang Yesus. Mereka tahu bahwa fondasi akarnya semua itu karena karya daripada Allah semata-mata. Maka kita tidak akan menjadi sombong dan angkuh. Kamu dapat gelar keserjanaanmu, kamu berhasil di dalam pelayananmu. Bukan kau pukul dada, saya ada dulu baru ini pelayanan berkembang. Sonde, kau tahu keberhasilan ini pelayanan karena semua oleh karena Tuhan semata-mata. Ini yang perlu disadari oleh setiap orang Kristen. Kita berakar di dalam Tuhan, artinya di dalam seluruh segi kehidupan kita apapun, kita persembahkan, kita dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi,
keinginan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, keinginan hidup kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bukan karena kita punya kemampuan. Bapa yang sudah bekerja terlebih dahulu dalam hidup kita. Wah, keren kan kalau model begini. Maka waktu Anda dipuji, kau tidak melayang terbang, Pak. Kau tahu, saya cuman hamba. Bapak Ibu Saudara, saya memang kemarin ketika diberikan kesempatan pelayanan ke Flores, saya duduk dan mulai menganalisa. Kebetulan saya banyak pelayanan melalui media sosial. Tantangan hamba Tuhan terbesar ketika engkau lupa statusmu itu hamba. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bahwa jujur panitia kemarin yang di Maumere, bagi saya itu terlalu sempurna. Bagi saya diurus semuanya. Saya ini hanya tinggal siap angkat tablet, naik ke mimbar, sampaikan khotbah. Tapi waktu perlakuan panitia model seperti itu ujian bagi saya. Lu hamba kok artis, Pak. Ini berbahaya. Dari berangkat sudah ditelepon Pak Pendeta, kami sudah siap check in semua, dapat tanpa dulu di pesawat paling depan. Begitu turun dari pesawat, Pak kami jemput di ruang VIP ya Pak ya. Saya ini langsung, wih Tuhan ini bahaya nih. Mungkin bagi orang berlebihan, tapi bagi saya harus belajar penguasaan diri Pak. Begitu saya turun, itu saya punya tas, koper, so ada yang langsung pegang, angkat. Mari Pak Pendeta. Saya hanya tinggal lenggang, sukalung ini langsung naik. Wih saya bilang Tuhan, saya hanya kasih ingat diri saya, lu ingat lu bukan siapa-siapa. Lu ingat dulu lu Bapak datang dari alur miskin. Lu ingat bahwa lu rintis pelayanan, lu jual jagung, itu untuk tolong. Karena begitu orang perlakukan kita berbeda, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung blunder di situ. Wih merasa ini, kok ini semua ini datang langsung. Semua Pak Pendeta snack sudah siap. Pak ini ruangannya AC sudah kita kasih hidup. Ini makan semua. Wih ini panitia terlalu jitu. Semua itu minuman sudah ada di situ semua lengkap. Dan itu yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Itu tantangan bagi hamba Tuhan. Antara lu hamba atau lu artis Pak. Habis khotbah turun dari bepu Alkitab, bepu laptop, komputer, ada yang bagian yang pegang. Jadi tinggal lenggang Oke Pak langsung. Jaga hati Pak, jaga. Lu harus ngomong pada diri sendiri, beta tetap hamba. Karena yang beta pelajari ketika kita mulai naik, Tuhan hanya bilang, hendak firman Tuhan jadi bintang, bukan superstar. Catat Bapak. Supaya Yesus itu tetap jadi fokus pemberitaan kita. Dan kalau orang perlakukan kita baik, kita dihargai, jaga diri baik-baik. Jangan takabur, serius. Kok ini tinggal jalan lenggang sanina? Semua ada yang pegang atur. Yang atur check-in tinggal langsung menuju ruang tunggu. Tak taruh, naik pesawat. Nah, kalau kita tidak jaga hati, selesai. Makanya itu pujian hati hamba itu perlu. Makanya ayat ini bilang, kalau engkau telah berakar dalam Kristus, bukan Anda punya kekuatan. Tapi bentuk kata itu perfect pasif. Artinya, saya dan Bapak Ibu Saudara pasif, tidak buat apa-apa. Tapi Bapak yang mulai bekerja dalam hati, untuk kita mulai berakar di dalam Tuhan. Maka hari ini, kalau kita sudah suka baca firman Tuhan, kita punya jam doa bertambah, kita semakin giat. Bukan buat Tuhan tambah sayang kita, tidak. Tapi jam doamu bertambah, sebenarnya engkau yang semakin mencintai Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Dia yang mengerjakan hal yang baik. Dia yang buat engkau berakar kuat di dalam firman Tuhan. Maka hari Minggu saya putar cuplikan khotbah Pendeta Kris Manusama. Waduh, saya terberkati dengan beliau. Gembala GBI Rock Ambon. Beliau bilang, kamu baca Alkitab 2 jam. Kamu berdoa 2 jam. Buat Tuhan, Tuhan tidak tambah sayang kamu. Tidak. Karena Tuhan itu kasih. Bahkan Rasul Paulus nasihatkan kepada Timotius, Timotius kamu dengar baik-baik khotbahkan bagi engkau dan bagi jemaat yang kau gembalakan. Bahwa Tuhan itu tetap setia, bahkan terkadang di saat engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Maka Pendeta Kris Manusia sama ngomong betul. Kau baca firman 2 jam, kau berdoa 2 jam, bukan berarti supaya Tuhan tambah sayang engkau. Tidak, Tuhan sudah sayang kita. Tapi ketika jam doamu bertambah, kemampuan baca firman Tuhanmu bertambah, engkau mencintai merenungkan firman Tuhan. Ingat, engkau yang bertambah mengasihi Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan semakin besar. Tapi begitu jam doamu kacau, engkau tidak baca firman Tuhan lagi, engkau hidup di dalam dosa. Engkaulah yang telah mengingkari kasihmu kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan semakin berkurang.
Tuhan tidak pernah mengurangi kasihnya. Kalau Tuhan betul-betul standar, Tuhan tunggu perbuatan baik kita, kita semua mati. Serius, tidak ada yang layak. Anda tahu bagian firman Tuhan bilang kan, Anda taat 10 hukum Tuhan, kau salah satu saja, salah terhadap semuanya. Maka kita akan tahu, Tuhan saya orang berdosa. Hari ini kalau engkau semakin berakar di dalam Tuhan, percayalah semuanya itu dikerjakan oleh Bapa di sorga, di dalam hidup kita. Maka yang ada kita akan menangis. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih ini semua anugerah Tuhan. Maka ketika Tuhan izinkan pelayanan ini terus berkembang, saya tahu bahwa itu hanya karena Tuhan. Mau kekuatan promosi, mau promosi karena mana? Ketusan pernah belajar ilmu marketing. Kita hanya dituntut untuk taat setia, beritakan firman saja kan. Tugas kita beritakan firman Bapak Saudara. Kalau di dalam pelayanan itu ada mujizat, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi tugas seorang hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berikut ini. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara, saya kasih tunjuk dalam Yohanes pasal 10 ayat 41. Bahkan ketika seorang hamba Tuhan juga semangat setia melayani Tuhan, itu semua dikerjakan oleh Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 41. Mari kita lihat baik-baik. Ini tugas hamba Tuhan. Iya, pasal 41 ya, kita perhatikan baik-baik. Perhatikan dari ayat 40 dulu. Yesus di seberang sungai Yordan, perikopnya. Ayat 40 dulu. Kita baca. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Yesus pergi ke tempat Yohanes membaptis ya. Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Setelah Yesus tinggal di situ, apa yang dikatakan? Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Ayat yang ke-42. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Coba lihat kembali ke ayat 41. Tak lalu jitu ini ayat. Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya sonde buat mujizat. Tapi yang dia omong tentang Yesus buat semua orang percaya. Wih betul mah. Maka seorang hamba Tuhan di dalam pemberitaannya itu Yesus sebagai pusat sentral. Semua orang datang ngomong, wih Yohanes Pembaptis ngomong. Ya, Yohanes Pembaptis memang tidak membuat satu tanda pun. Yohanes Pembaptis tidak membuat mujizat. Tetapi apa yang Yohanes Pembaptis pernah katakan tentang Yesus, itu benar. Maka jadi hamba Tuhan, Anda punya tugas khotbah. Khotbah kebenaran firman Tuhan, tahu khotbah yang lain. Dan ketika Yohanes memberitakan kebenaran itu, ayat 42, tekan, tak, cepat. Dan banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Karena apa? Khotbah Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Kalau hari ini Anda sebagai hamba Tuhan, Tuhan tidak, itu hak prerogatif Tuhan. Kita berdoa orang sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dan akhirnya orang itu meninggal, itu Tuhan punya keputusan kan. Tuhan menyembuhkan dengan cara ambil pulang dia. Selesai. Tapi tugas kita hamba Tuhan tetap fokus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau berakar di dalam Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau punya kegairahan beribadah, mencari Tuhan, bersekutu. Ingat, bukan karena hebatmu. Dan jangan jadi orang sombong rohani. Dengar baik-baik. Kesombongan paling buruk yang ada di bawah kolong langit ini, yaitu orang yang sombong mengalami kesombongan rohani. Itu terjadi pada ahli Taurat, Farisi, yang mereka merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Bahaya saudara. Kesombongan rohani itu. Jadilah pribadi yang rendah hati. Kalau engkau hidupmu baik, kehidupan rohanimu baik, engkau harus ngomong sama dirimu. Terima kasih Tuhan, engkau yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidupku. Sehingga saya punya semangat untuk melayani Tuhan. Sehingga saya punya semangat memuliakan Tuhan.